Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Guntur Nur Cahyanto dalam materi tentang tutorial SPSS. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengolah data, menguji validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal untuk latihan soal 3. Nah, pada latihan soal 3 ini adalah tipe data soal untuk multiple choice. Multiple choice itu data yang dikotomis, yaitu kalau benar itu nilainya 1, kalau salah nilainya 0. Nah, di sini saya menggunakan Excel, jadi dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini nanti yang sudah saya sediakan di pertemuan 5 dan 6, di situ ada data uji instrumen soal pilihan ganda. Nah, ini sudah ada template-nya atau untuk menghitung uji validitas dan reliabilitas, uji tingkat kesukaran soal dan uji daya pembeda soal. Hanya saja nanti tinggal di editing sedikit karena untuk tipe soal itu banyak sekali, ada yang soalnya di sini hanya 10, ada yang 20, ada yang 30, 40 dan seterusnya. Maka di situ nanti kita akan sedikit mengubah sedikit data untuk mengediting sedikit berkaitan dengan Excel tadi. Sekarang kita buka Microsoft Excel. Seperti ini. Ini nanti secara otomatis akan menghitung sendiri untuk uji validitas, kemudian reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Sekarang kita lihat soalnya. Untuk soal nomor 3 di sini, seorang mahasiswa membuat instrumen untuk penelitian setelah dilakukan tryout. Uji coba diperoleh sebagai berikut. Di sini ada nomor item 1 sampai dengan 10, kemudian ada jumlah sampelnya ada 15, ganjil di sini Nah, di sini untuk memasukkan data ke dalam ini Excel ini, kita masukkan jumlah soal dulu. Jumlah soalnya pada soal di sini adalah 10 soal Jadi di sini ada 10 soal, maka kita ketik saja di situ 10. Kemudian maka akan muncul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian pada nama siswa atau nomor, ini bisa menggunakan nama atau nomor, silahkan nomor induk siswa Nah, karena di sini kita sudah ada data dalam bentuk Microsoft Word, kita copy paste saja mulai dari nama sampai dengan butir itemnya saja. Jadi skor total tidak di copy, tidak di blok. Jadi hanya nama, kemudian item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 15 sampel. Kemudian data yang terblokir tadi kita copy, klik kanan copy, kita paste di sini. Untuk nama siswa di sini kita paste, kemudian kliknya mulai dari sini, dari urutan teratas. Kemudian paste spesial untuk kemudian pilih teks. Nah, tadi biar kita pilih teks. Jadi paste spesial, saya ulang lagi, klik kanan, paste spesial, kemudian pilih teks. Kemudian klik OK. Maka akan muncul data yang tadi. Di sini sudah secara otomatis akan terhitung skor siswa, skor total siswa yang didapat. Kemudian kita juga sudah mendapatkan data uji validitas di sini. Nah, ini. Nah, di sini uji validitas ini untuk R tabelnya kita masukkan secara manual Jadi di sini kita masukkan data secara manual. Tadi di sini ada berapa tadi? Ada 15 kalau nggak salah. Tadi di data di sini soal ini ada 15, jumlah n-nya ada 15. Maka kita lihat di data R tabel halaman 117 untuk data 15, kemudian dengan signifikansi 0,05 didapat 0,514.
0,514. Maka di data di R tabel di sini kita ketik 0,514. Ya. Nah, maka akan muncul data dari simpulan ini yang valid dan yang tidak valid. Nah, ini yang item nomor 1 dia valid, 2 valid, 3 valid, 4 valid, 5 tidak valid, 6 tidak valid, 7 tidak valid, 8 valid, 9 valid, 10 tidak valid. Jadi yang tidak valid ada 4, yang jumlah yang valid ada 6. Nah, kemudian di sini R tabelnya di sini kita lihat, kita untuk yang validitas itu ya. Kemudian reliabilitas di sini kita bisa menghitung R tabelnya di sini. Nah, ini dengan 0,514. Atau bisa di ya, seperti itu. Kemudian nah, dia katakan reliable. Kemudian oke, baik, tadi sudah kita cari untuk validitas dan reliabilitas ya. Dengan uji reliabilitas ini tadi menggunakan KR21 ya. Kemudian di sini R tabelnya didapat 0,514 sesuai dengan data tadi, N-nya adalah 15 dengan signifikansi 0,05 ya. Kemudian didapat reliable di sini. Kemudian kita selanjutnya adalah tingkat kesyukuran soal dan daya pembeda. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu di data e-booknya dia. Ya, di e-book di sini tingkat kesukaran butir pertanyaan. Untuk rumusnya adalah indeks kesukaran, yaitu banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan jumlah seluruh ya, dengan kriteria seperti ini, sukar, sedang, ya, dan mudah. Maka di sini kita lihat. Nah, sini sudah ada kriterianya ya, kita sudah tentukan dengan perbandingan banyak soal yang menjawab benar dibagi dengan ya jumlah seluruh siswa, yaitu ada 15 ya. Oke. Kemudian untuk yang daya pembeda ya, daya pembeda di sini rumusnya PA di sini adalah BA per CA, yaitu BA adalah banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar dibagi dengan banyaknya peserta kelompok atas, CA. Kemudian BB atau PB di sini adalah BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, kemudian dibagi dengan JB, yaitu banyaknya peserta kelompok bawah. Nah, langkah untuk membuat kelompok atas dan kelompok bawah ini seperti ini. Maka kita lihat ya. Ya, di sini kita blok mulai dari Indah di sini sampai dengan Setio. Ya, terus sampai skor siswa Setio. Nah, seperti ini. Kemudian klik pada menu home, sort and filter, kemudian custom shorts. Nah, di sini kita pilih paling bawah sendiri adalah skor siswa. Nah, skor siswa di sini kita pilih ordernya adalah largest to smallest, largest to smallest, dari besar ke kecil. Di kelompok atas itu yang skornya paling tinggi, yang kelompok bawah itu yang paling rendah di situ. Kemudian diklik OK. Ya, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita geser di sini ya sampai ke bawah. Nah, PA di sini. Nah, di sini kita urutkan karena di sini ada totalnya ada berapa? Ada 15 siswa, maka ini dibagi 2. 15 bagi 2 7,5 ya. Maka misalkan di sini 8 untuk kelompok atas, 7 adalah kelompok bawah. Nah, seperti itu. Nah,
atau 7 kelompok atas 8 kelompok bawah. Nah misalkan 7 kelompok atas sampai ZZ ya, ini atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, bawah itu harus sampai dengan Setion. Nah untuk mempermudah saja untuk menghitungan, tambahkan satu kolom di sini di sebelah kiri, klik kanan insert. Nah seperti itu. Kemudian di sini kita beri angka 1 ya. Kalau ini nama, kalau pakai nomor itu lebih gampang lagi ya. Tapi di sini kita buat angka aja di situ. Nah, kemudian kita blok, kemudian kita urutkan sampai eko. Nah, di sini 15. Jadi kita bisa tahu kelompok atas jumlah atasnya ada 7, yang bawah ada 8 ya. Nah, sekarang kita kembali ke data PA di sini. Nah, data PA di sini kita klik. Kita lihat. Nah, ini tidak sesuai. Ya, kita blok aja untuk count if. Ini ringnya kita blok. Kemudian kita pilih, klik kiri, tahan, kita drag sampai dengan 7 ya, sampai Dani di sini 7 ya. Kemudian yang sebelah sana dibagi dengan juga, ini sama, drag lagi, klik kiri, tahan sampai 7. Kemudian kita enter. Nah sudah dapat di sini PA nya. Kemudian kita geser ke kanan, kita copy, maksudnya copy formula ke kanan sehingga sudah berubah semua. Kemudian yang PB sekarang. Nah PB itu kelompok bawah. Nah ini sama, yang kelompok bawah ini di blok ringnya. Kemudian tadi mulai dari dan Dini ya, berarti ya 8 sampai dengan Eko. Sedangkan yang di sini ini juga sama, Dini sampai dengan Eko ya, seperti itu, mudah sekali. Kemudian klik enter ya. Kemudian kita copy ke kanan. Nah kita lihat di sini sudah ada daya pembeda soalnya dengan kriteria yang di sini untuk item soal nomor 1. Walaupun di sini valid, di sini ada keterangan drop, berarti kurang bagus ya, maka bisa diganti. Revisi di sini bisa, ini sudah valid, bisa diperbaiki boleh ya, di sini revisi, ini baik, sudah cukup baik. Kemudian yang tidak, nah ini drop, ini harus diganti, ini juga harus diganti. Karena ini kriterianya ada terlalu mudah, sedang, terlalu mudah, hampir terlalu mudah ya. Seharusnya ada sedang ya. Perbandingan sedang itu lebih besar ya, maksudnya 75% itu mayoritas sedang, untuk 25%-nya mudah dan sukar di situ. Itu kriteria yang baik untuk soal. Oke, baik, sampai di situ. Untuk latihannya silahkan lakukan hal yang sama. Untuk latihan nomor 3 ya, kemudian Anda buat dengan menggunakan Microsoft Excel yang sudah saya sediakan dengan langkah-langkah yang seperti saya lakukan ini tadi. Saya kira itu. Kemudian nanti silahkan dikirim ya di via psikologi. Saya kira itu, kurang lebih sama mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.